Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serinya soal tuh nggak terang. Siap? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risma, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terus kegiatan apa aja yang dilakuin sebelum konseling sama Teteh? Ngaji terus? Udah itu aja. Udah makan? Udah. Kalau tidak makan udah ngaji, jong-jong lah ya. Tadi juga udah nyuci. Dari jam berapa nyuci? Jam 7. Jam 7 udah nyuci. Ayo bangun jam berapa tadi? Jam 4 lebih. Sama pagi tuh. Gimana sekarang ngantuk gak? Kan udah dari jam 4. Enggak. Kayak abis sebelum konseling, setelah konseling mau ada apa? Nggak ada apa-apa. Terus tadi kan dengar dari RST gitu ya, kan lagi pada pergi pengurus. Terus yang tanggung jawab di sini teh, terus lo gimana tuh dikasih tanggung jawab gitu? Kita Kayak ngerasa beban atau ngerasa kayak gimana atau biasa aja malah seneng atau gimana? senang Kenapa? karena dia dipercaya. Dipercaya. Oke. Nah, mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Risma karena telah bersedia untuk konseling lagi sama dokter di sesi kedua ini. Terus saya juga menyampaikan mohon maaf kembali gitu ya kepada Risma karena enggak menepati janji gitu ya, karena emang ada hal yang nggak bisa Teteh tinggalin. Udah agak mungkin gitu Teteh satu harus di dua tempat yang jauh ya, harus diadministrasi, jadi nggak bisa gitu. Tapi alhamdulillah hari ini masih bersedia untuk konseling sama Teteh. Semoga nggak jadi malah gimana gitu ya, karena nggak jadi konseling yang kemarin. Tapi nungguin nggak hari Rabu? Nungguin sih, tapi kayaknya dari tadi saya Oh iya, malam ada Teh Isna yang Teteh. Iya, Teteh kan lihat itu ya, lihat Teh Isna Teh update di sini di statusnya ya. Teteh asa ingat itu ya, asa dosa kata Teteh. Teteh kata aku Teteh minta maaf, nitip pesan kata aku Teh ke Risma sama Hesti, maaf kata Teteh gitu. Terus Teteh bisi kalian nggak ada gini hari ini, jadi Teteh Isna. Oke, tapi nggak apa-apa ya, dimaafin. Oke, nah terus gimana ada selama 1 minggu lah ya, gak ketemu sama Teteh ya, semingguan. Ada hal apa ya, kayak hal kurang enakan gitu yang terjadi di sini. Ya, aman berarti ya. Nah Teteh kayak seneng sih lihat anak-anak di sini teh sekarang. Tadi Teteh konseling sama Hesti kayak auranya enak gitu. Sekarang sama Risma juga kayak enak gitu, auranya baik, kayak lebih senang gitu. Kenapa? Lagi ada apa? Asa pada gimana gitu sekarang mah kayak ceria gitu kelihatannya. Atau gak apa-apa? Oh, mungkin lagi bagus aja gitu ya hari-hari kakek, tapi berarti alhamdulillah gitu. Semoga karena vibes-nya ceria, enak gitu ya, jadi semoga gak ada sedih ataupun kayak gimana lah gitu untuk hari ini. Semoga baik-baik aja ke depannya. Oke Teteh, kan berarti hari ini meneruskan konseling yang dari sesi 1. Nah, gimana perkembangan masalahnya di diri Risma? Apa yang masih Risma rasain dari masalah itu? Sok bisa diceritain lagi. Baik aja. Oke, baiknya gimana? jadi ada mendingan. Mendingannya tuh gimana? Masih ada Udah gimana? Kan baik ya. Nah, yang terus membaik teh kondisinya berarti seperti apa gitu kalau diceritain? kita kan Susah, oke. Kan lebih baik ya. Masih ada kepikiran nggak? Kayak pikiran-pikiran jelek gitu? Enggak. Oke, berarti alhamdulillah dong ya, nggak ada pikiran-pikiran yang ini lagi nih, nggak tahu diri. Menurut Risma, hal apa
apa yang bikin Risma bisa sampai di titik ini, di titik sekarang gitu, yang udah nggak pernah mikir jelek lagi? Kenapa? Karena Karena apa? jadi iya sih. Kenapa? Jadi kan dulu mah kepikiran. Nah kenapa pas udah konseling jeung teteh terus seminggu nggak, jaraknya seminggu nggak konseling, sekarang jadi nggak kepikiran? Kenapa? Itu teh. Apakah emang dari konseling ini atau emang ada hal di luar sana yang bikin Risma jadi yang lebih baik aja? Dan merasa rada dekat ke Sama jadi ada mendingan. Oke, terus ada lagi nggak? Oke, terus hal jadi dekatnya karena apa? karena Kenapa bisa jadi dekat gitu? Karena apa gitu? Karena apa emang sekarang gitu dikasih amanah kamu gitu? Atau sebelumnya ada apa? yang mungkin dari lagi pada iya deh cakap, tapi cuman merasa sama perasaan orang mana ini Oke, jadi tapi karena merasa seperti itu, jadi alhamdulillah dampaknya juga tapi positif gitu ya, jadi lebih baik lah ke Rismanya. Oke, kan waktu itu di skala teh 5 ya, Risma teh masih di skala 5, terus pengen ke skala 8. Nah sekarang Risma ada di skala berapa? Posisi sekarang teh 7 kan 7. Oke, 7 teh seperti apa? kita udah baik Terus dan membaik gitu ya. Terus apa lagi? Udah. Terus pengen ke skala berapa? Tetap ke 8 atau jadi ke 10? Jadi berapa? udah Kalau jadi pengen 8. Kan ini waktu itu 8 teh udah mendingan. Sekarang di 7 udah membaik, berarti sama tuh. Kalau 8 kan harapannya 8. 8 teh kayak gimana? saya teh 10 10 teh gimana berarti? baik pisan Baik pisan contohnya kayak gimana? sabar Hal apa yang bisa misalnya yang terjadi kalau misalnya Risma tadi posisi 10, mungkin sama pengurus teh gimana, diri Risma teh seperti apa? Selainnya baik banget teh kayak gimana sih gitu? jadi udah agak ngerasa lagi deh. Terus kalau ketemu udah agak malu Sekarang masih ada malu. malu sih, tapi bukan karena itu Kenapa malu? malu sih kalau ketemu sama terus Langsung malu gitu. Terus apa lagi tadi? Malu, takut gitu. Takutnya karena apa? takut Segan mungkin ya, bukan takut. Kayak berarti itu mah jangan dihilangkan karena emang ya harus ada gitu ya kalau pengurus. Tapi kalau misalnya nggak buat salah, malu ketemu berarti karena emang ya gimana we teteh ketemu Risma ketemu teteh ada malu gitu lah ya. Oke, berarti udah sangat jauh lebih membaik ya. Oke, hal apa yang Risma lakuin sampai Risma bisa jauh lebih baik? Atau dalam seminggu Risma teh ngelakuin apa aja? baik deh Oke, berarti teteh lihat tugasnya aja ya. jadi saya sakit Nggak apa-apa. Nah, berarti ngaji pagi sore. Nah, kamu ngejalaninnya secara ikhlas atau ada terpaksa atau kadang ikhlas, kadang terpaksa? Ikhlas dan soalnya udah jadi rutinitas kayak harus sendiri rutinitas ya ngaji teh. Terus ada perasaan yang gak enak gak pas di sini? Berarti udah bener ikhlas lah ya, ngisi
misi ini teh gitu, ngejalanin ini. Nah menurut Risma hal baik apa yang bisa Risma ambil dari misi ini? Hal baik Kan ya emang udah jadi rutinitasnya, alhamdulillah rutinitas yang sangat baik gitu, ngaji udah jadi kebiasaan, tapi ini mah sekarang dicatat gitu, jadi Risma menemukan hal baik. Ya lebih rajin karena di jurnal mungkin ya, karena mungkin kalau nggak diisi nanya bisa aja sih Risma kayak ngebohong mungkin ya, tapi kan mungkin perasaan Risma juga nggak enak gitu, terus lebih semangat mungkin ya, karena kalau nggak diisi nanti malu ku teteh gitu kan ya. Nah tapi menurut Risma hal itu tuh jadi beban kan? ya sih. Enggak, kalau udah jadi rutinitas. Nah jadi alhamdulillah karena mungkin sebelumnya juga udah menjadi rutinitas, ngaji teh udah jadi kebiasaan, tapi pas ngisi ini jadi ada semangatnya teh nambah gitu ya. Nah teteh harap semoga meskipun nanti mah enggak ngelaporin lagi ke teteh, balik lagi ke pembiasaan gitu, enggak harus di jurnal ini, tapi teteh harap semoga Risma teh selalu ingat gitu semangatnya gitu, selalu ingat rasa tanggung jawabnya, karena kan sebenarnya teteh mah kalau misalnya Risma nggak ngisi ini udah nggak apa-apa gitu, tapi di diri Risma muncul rasa tanggung jawab, ada rasa malu kalau nyetorin nggak ada gitu ya. Nah nanti semoga meskipun nggak ada yang mantau gitu ya, Risma tuh terus ingat terus itu gitu, bahwa ngaji, sholat itu teh kewajiban yang harus yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kayak gitu. Semoga Risma bisa ngambil hal baik dari tugas ini. Oke, tapi meskipun alhamdulillah ya 2 klien teteh, berarti kamu sama si Hesti tadi udah jauh membaik. Nah, mungkin di sini teteh hanya akan menguatkan aja atau mengingatkan gitu, atau apa ya, kayak pengingat lah, alarm gitu, bisi nanti teh balik lagi ke kondisi yang down gitu ya, namanya juga manusia ada naik turun. Jadi di sini kita simulasi aja pakai ini. Nah ini ada 2 tulisan. Maaf sekali ya tidak prepare ini. Ternyata mau pakai topi, tapi